So ini kelas iOS Development dengan Swift UI Kit. Kita mau cek hasil personal project dari masing-masing peserta. Pertama ada Valdi dulu. Hai Valdi. Halo Pak. Halo. Lagi bikin apa nih Valdi? Ini saya lagi bikin aplikasi tentang hutang gitu sih Pak, namanya Thanks Remind. Thanks Remind. Keren juga namanya. Iya. Kenapa bikin aplikasi itu? Kalau ditanya kenapa saya bikin aplikasi ini berdasarkan keluh kesah sama masalah pribadi sih Pak, karena belum berapa lama saya mengalami hal kurang mengenakan terkait hutang gitu. Waduh. Jadi saya terpikir untuk bikin aplikasinya. Ini problem banyak orang sih sepertinya. Iya sih, Kesulitan Pak. lagi gitu ya. Betul Pak. Oke. Betul. Gimana cara kerja aplikasinya? Yang pertama sih sign up dulu Pak. Oke. Kalau belum punya akun, kemudian kita bikin misalkan Wahyu. Terus kita masukin emailnya. Oke. Terus password 4. Terus register. So udah kita Oke. login. Wahyu. Wah keren ya. Ya masih belajar lah Pak. Belajar berapa hari? Belajar 15 hari sih Pak. Mantap. 15 hari. Nah, Oke, ini terus? di tampilan home jadi nanti tuh di sini ada list-list hutang yang harus dibayar gitu Pak. Terus Oke. kalau misalkan udah ada due date-nya dia bakalan ada reminder ya. Oke. Cara bikin listnya? Pertama klik tambah di sini, terus kayak kita isi judulnya, Oke. terus totalnya Wih, berapa cakep, sama cakep. tanggalnya, kemudian save gitu sih. Oke, mantap. Kira-kira ini bakalan dikembangin lagi nggak? Dikembangin lagi sih bisa sih Pak. Cuman mungkin kalau udah ada yang pertama mood sama waktu sih Pak, paling gitu. Sama waktu gitu ya? Iya, betul Pak, waktu. Berapa lama bikinnya? Bikinnya kurang lebih berapa ya? Kalau belajarnya kan total 15 hari. Bikin ini dari awal sih mungkin seminggu lah Pak. Seminggu? Ya, kalau nggak 5 harian lah. Oke. Puas atau masih? Masih pengen improve sih Pak. Masih Mantap. pengen improve. Mantap Valdi. Oke Pak. Thank you. Oke. Yuk. Boleh bikin dulu, Oke, itu Pak. tadi Valdi. Sekarang kedua ada Swita. Hai Swita. Halo Pak, Halo, lagi bikin apa? jadi saya bikin aplikasi namanya Code Factory. Code Factory. Ya, Oke. jadi aplikasi- Tentang apa itu? Ini aplikasi tentang belajar programming, lebih ke computer science. Oke. Jadi saya coba build dulu ya Pak. Oke. Ini halaman splash screen-nya, terus di sini ada kayak onboarding-nya, bisa di next, bisa di skip juga biar nggak kelamaan. Terus di sini ada halaman login, ada sign up. Untuk halaman login, ini ada username-nya, misalkan saya tulis ini namanya Swita, passwordnya. Nah kalau passwordnya salah tuh dia kayak ada pop up keluar gitu, wrong password. Terus Oke. tinggal kita ketik yang benarnya, password, terus login. Nah kalau berhasil nanti masuk ke halaman kursusnya. Oke. Di halaman kursus di tab itemnya di bawah ini ada kursus, ada profile di sini profile user, terus juga ada settings nih tentang aplikasinya dari kayak developernya siapa, desainnya dari mana, API dan compatibility-nya. Terus di sini Oke. ada kursusnya. Di kursus ini ada beberapa kategori. Ada kategori all ini semua kategori tuh tampil. Di sini ada quiz isinya buat latihan dari hasil pembelajaran kita. Di sini ada learning isinya materi-materi aja sih. Oke. Yang mau dipelajarin. Nah, ini kita buka satu, contohnya kuis, nanti dibawa ke halaman kuisnya. Di sini tinggal kita jawab. Kalau jawabannya benar nanti dia keluar shadow hijau gitu. Terus kalau salah merah. Terusnya ini ada 10 soal ini random ya Pak. Jadi belum tentu dapat yang sama lagi soalnya. Wih, mantap. Kayak Jadi punya database soal ya? ini pakai Open API. Maksudnya Wih. ya namanya trivia, open trivia gitu. Wih, mantap. Jadi isinya emang soal-soal tentang computer science. Ini sampai 10. Nah, nanti kalau udah selesai nih kita ada tulisan kayak congratulations sama skornya berapa nih. Misalkan skornya 2 dari 10, berarti dari 10 soal yang benar tuh ada 2. Oke. Ini kalau kita mau coba lagi bisa play again. Nanti kalau misalkan kita kayak ngerasa belum yakin gitu buat ngerjain lagi, bisa di back aja terus belajar dulu nih. Misalkan tadi HTML masih kurang paham nih, itu diklik aja. Nah di sini ntar kita dibawa ke dokumentasinya HTML, terus kita belajar HTML di sini. Oke. Gitu. Mantap. Mungkin itu aja sih Pak dari Oke, saya. berapa lama bikinnya, Swita? Ini 3 hari. 3 hari. Gokil, Ya, udah dari- koneksi
koneksi API lagi ya. Ya di pas pokoknya waktu dari di assign tugas ini gitu Pak. Oke. Ada rencana dikembangkan lebih lanjut? Ada, pengennya ini Pak, bikin kayak ada itunya loh Pak. Kayak HackerRank yang ada code-nya, terus kita bisa ngoding di situ. Ada tools buat Ya. coding hands-on langsung. Ya betul. Mantap. Buat latihan. Berarti belum cukup puas dengan yang sekarang, tapi udah mantap ini. Belum banget sih Pak, ini masih kurang banget sih menurut saya. Oke. Thank you Sita, congrats. Makasih Pak. Yuk. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Ada Nanda. Hai Nanda. Halo, Nanda bikin apa nih Nanda? Saya buat aplikasi makanya itu education nggak enak terkait sumpah. seks. Ininya loh. Education. Education. Yes. Oke. Namanya Gimana tuh tuh? Cara kerjanya gimana tuh? Namanya jadi, apa tadi? Namanya tuh Tahu Lebih. Sebenarnya ini terinspirasi sama salah satu platform sex education juga yang berbasis Islam. Oke. Dimana saya suka banget dan saya pengen nyoba bikin aplikasinya. Oke. Coba. Kita build terus kita run. Ih, logonya bagus loh. Iya. Siapa yang bikin? Ya di Google. Nah ini ada kontennya, ini utamanya, sama yang kedua itu. Nah ini misalnya kita coba fakta dan mitos seputar kanker payudara. Iya. Kita klik ini berapa slide yang membahas itu. Oke, keren. Terus selanjutnya ada eventsnya. Oke. Ini ada webinar sama kelas tentang know your body and rights, period at pace dan lain-lain. Misalnya kita mau beli tiket ini, Wih, di keren. buy gitu. Oke. Selanjutnya udah deh, ada about us, profile dan lain-lain. Berapa lama bikinnya? 4 hari sih. 4 hari. Iya. Gimana? Bangga nggak bisa bikin ini? Alhamdulillah bangga banget, apalagi dibantu sama fasil-fasil dan teman-teman yang baik-baik yang berbakat ya. Jadinya bisa selesai, alhamdulillah. Waduh. Oke, ada rencana dikembangkan lebih lanjut? Insya Allah kalau misalnya kantor mau memperpanjang juga ngasih pinjam kita MacBook. Oh. Mantap. Iya, Oke, thank you Nanda. Tadi namanya apa? Tahu lebih. iya tahu lebih. Tahu lebih. Oke, sip. Thank you Nanda. Berikutnya ada Yusuf. Hai Yusuf. Hai Pak. Bikin apa nih Yusuf? Ini bikin aplikasi untuk mengubah suara. Aplikasi pengubah suara. Udah dikasih nama? Ini nama aplikasinya Hear You. Hear You. Iya. Keren ya, Coldplay banget gitu. Ya. Kayak gimana cara kerjanya? Jadi untuk cara kerjanya ini saya kulik dulu untuk run aplikasinya. Oke. Oke, ini awalnya ada splash screen seperti itu. Wow, keren. Wah, Oke. Kemudian tampilan awal ini ada pilihan. Ini untuk aplikasinya cuma ada 2 pengubah suara, untuk suara chipmunk dan juga suara robot seperti itu. Oke. Kita coba untuk suara chipmunk. Nah, di sini tampilannya itu ada tombol record, stop, kemudian play. Oke. Kita coba record. Halo, nama saya Barudin Yusuf. Kemudian tekan record lagi untuk menghentikan proses recording. Oke. Dan kita play, ini suara akan berubah. Ah, ya lucu juga ya. Ya. Oke. Keren. Kita stop untuk stop playing audionya seperti itu. Oke. Dan di sini juga ada robot. Sama kayak kerjanya seperti chipmunk. Oke. Kita record dulu. Halo, perkenalkan nama saya Barudin Yusuf. Oke. Oke, kemudian kita play. Halo, perkenalkan nama saya Barudin Yusuf. Wah, gila. Kayak ini boraks gitu Ya, ya. kayak borak-borak gitu. Keren. Berapa lama ini bikinnya? Ini bikinnya kurang lebih 3 hari. 3 hari. Iya. Oke. Dari mana dapat ide ini untuk bikin aplikasi ini? Dapat idenya awalnya itu dulu di kuliah itu ada audio processing, jadi saya tertarik untuk audio processing di Swift itu seperti apa di iOS seperti itu. Oh, oke. Cukup puas dengan project ini atau masih kurang? Masih kurang. untuk Masih project kurang? Ini karena pinginnya itu bisa nyimpen hasil dari convertnya, pitchingnya, audio pitchingnya udah di pitching itu. Tapi ini belum bisa seperti itu. Dan juga untuk kedepannya ingin dikembangkan kalau bisa with API buat convert Di cloud. audionya ya di cloud. Oh, oke. Good luck, masih panjang tapi ini udah MVP yang oke. Selamat Ucup. Thank you, Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya ada peserta yang lainnya. Ada Susi. Hai Susi. Hai.
Halo. Kamu lagi bikin apa? Saya lagi buat aplikasi yang mengenalkan angka dan huruf serta Game? Permainan? Bukan? Cuma mengenalkan aja itu sama anak-anak. Oke. Iya. Jadi di Seperti sini, apa aplikasinya? Seperti ini. Jadi di sini ada halaman splash-nya. Oke. Terus ini kayak biasa ada login, ada sign up. Karena saya udah sign up jadinya saya login ya. Oh. Jadi nantinya di sini ada Ada suaranya menunya. ya? Iya. Keren. Sarinda. Ih, cakep. Ini tuh di sini nanti adik-adik itu bisa belajar kayak mengenal huruf, terus angka, mewarnai dan juga menulis. Nah, yang untuk update-nya sendiri itu dia bisa ngasih suara kalau kita nge-tap. Oke. A. Oke. Nah, kalau yang untuk angkanya juga sama aja. Kayak gitu juga. Dan sama aja belajar juga, belajar warnanya juga kayak gitu. Oke. Nah, tapi di sini yang menulisnya belum saya kembangkan. Oke. Ya. Mungkin Oke. itu saja. Apa alasannya bikin aplikasi mengenal huruf dan angka ini? Karena di sini nih banyak adik-adik yang di bawah 5 tahun itu belum mengenal huruf, Oke. belum tahu kayak apa sih A B C D terus 1 2 3 terus dari orang tuanya juga kan zaman sekarang ini sering adik-adik tuh cuma dikasih tonton gadget doang Oke. di YouTube gitu kan. Pengennya nantinya kalau misalnya ini jadi untuk adik-adik yang masih di bawah umur 5 tahun itu bisa tahu sendiri gitu nih. Oke. A, ini B, ini C. Oh, oke. Bisa membantu mereka juga. Benar. Berapa lama bikinnya? Kurang lebih 4 hari. 4 hari? Iya. Mantap. Merasa bangga? Puas? Bangga banget karena saya dari background yang bukan IT gitu. Terus 15 hari saya dibimbing sama Fasil yang begitu oke dan teman-teman. Jadinya saya bisa nih buat aplikasi yang kayak gini gitu. Oke. Itu suatu kebanggaan sendiri buat saya. Mantap. Congrats Susi. Good luck terus dikembangkan lagi. Iya. Mantap. Ya, selanjutnya ada peserta dari Hai Rizka. Halo Kak. Halo. Oke, jadi Rizka nih lagi bikin apa nih? ya aku jadi membuat aplikasi tentang mental health yang Mental namanya itu health. Inner Shift. Coba lihat. Ini Inner Shift. logonya Inner Keren. Shift. Oke. Oke, Seperti apa aplikasinya? ya aplikasinya itu lebih ke ngasih info tentang mental health, terus habis itu juga ngasih tau webinar tentang mental health awareness kayak gitu. Oke. Kita play ya, kita Oke. gambaran. Oke. Oke, pertama itu ada sebentar ya. Awalnya coba-coba. Ini pertama splash screen. Oke, ini tapi langsung masuknya ke home. Kenapa langsung masuk ke home bukan langsung sign up? Karena dulu pas aku nyari-nyari aplikasi itu tuh kalau misalkan sign up itu kita nggak bisa lihat nih ada apa sih di aplikasi ini, terus jadinya malah mau delete aja gitu loh. Iya. Karena isinya malah nggak jelas. Jadi Oke. kita lihat di sini webinar dulu, terus habis itu juga ada apa namanya tentang mental health-nya kayak gitu. Oke. Artikel-artikel. Ini artikel-artikel. Tapi Oke. kalau misalkan si orang tersebut mau fitur-fitur lain kayak misalnya chat sama terapis, terus habis itu juga kayak fitur-fitur yang berbayar, Oke. dia pastinya harus masuk login. Ini dia sign up harus di sini. Wih, mantap. Ini terus kita. Cakep. Kalau ya pastinya kalau kayak gini dia harusnya nggak bisa sih, nggak bisa. Ya, oke. Terus kita coba kita masukin nama aja dulu ya karena nggak begini ya. Ya. Sebentar ya kak, ini ada, ini harusnya udah masuk nih harusnya. Siap. Oke. Cool. Sebentar. Terus masuk lagi ke sini, terus habis itu ininya ada tentang Oh iya, artikelnya, detailnya, mantap. videonya. Terus ini untuk Wih, side menu. set menu, tapi belum ada isinya. Tapi pastinya nanti akan dikembangkan lagi karena harusnya ini ada
fitur chat dengan terapis. Oke. Bisa favorite juga kayak gitu kan. Oke, ini ada rencana diseriusin? Pasti ini emang harus diseriusin. Oh, oke. Gimana? Berapa lama bikin ini? Ini kalau belajar iOS-nya itu 15 hari. Aha. Kalau bisa buat ini kayaknya 3 hari. 3 hari? Iya. Wis, mantap. 3 hari tanpa tidur. 3 hari tanpa tidur, kelihatan Iya. dari kantung Oh mata. betul. Gitu. Gimana? Cukup puas? Atau Belum puas karena harus banyak belajar lagi ya. Karena ini aja belum selesai. Belum selesai. Jadi harus belajar lagi. Oke, nextnya berarti tinggal chat. Masih banyak. Masih Bukan banyak. itu doang fiturnya. Siap, siap. Mantap. Oke. Congrats Rizka. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Kak. Yo. Next, ada peserta berikutnya. Hai Dia. Halo Kak. Halo. Halo Dia, kamu lagi bikin apa nih? Ini aku bikin aplikasi pertama aku pakai Swift. Aplikasi pertama, Iya, oke. aplikasi pertama pakai pemrograman Swift, UI. Terus di sini ngangkat temanya tentang resep, aplikasi resep Oke. makanan, masakan gitu. Hidup makan. Iya, hidup makan sebenarnya ini terinspirasi dari kesenangan saya yaitu masak gitu sih Kak. Oh. Gitu. Oke, gimana tuh aplikasinya? Nah ini aplikasinya coba kita run dulu ya. Nah aplikasinya di sini tuh ada beberapa main Wih. fungsionalitas, yaitu yang pertama itu nampilin list resep gitu. Oke. Nah ini nampilin list resepnya. Terus di sini juga ada filternya, kategorinya berdasarkan kategori masakannya apa. Nah ini misalkan kita klik detail. Nah di sini ada detail dari card view masakan resep yang kita pilih. Nah, ini Oke. ada ingredients-nya, direction, sama ini ada embed dari tutorial di YouTube. Oke. Gitu. Terus di sini selain itu juga ada ini kategorinya sebenarnya sama kayak yang di filter tadi, cuma di sini dipisahkan biar memudahkan sama nambah banyak menu. Oke. Terus ini juga ada add new recipe, jadi bisa add resep baru. Misalnya ini resep sate gitu ya, sate padang. Nah di sini ada picker untuk memilih kategorinya, misalkan Oke. jadi ke main course saja. Iya. Misalkan sini sate padang enak. Nah ingredientsnya misalkan daging sapi. Terus directionnya dibakar aja. Nah terus ini link image-nya misalkan saya ngambil dari yang udah ada aja ya biar gampang. Upload image ya. Iya, upload image. Oke, mantap. Image-nya pakai URL misalnya. Lagi. Oh, belum ke copy. Copy sebentar ya. Oke. Kesalahan teknis. Oh ternyata mungkin tadi habis di slide ya jadi mungkin agak lupa. Oke, it's Nah, okay. ini muncul. Nah ini harusnya tadi kalau linknya di add ini muncul juga. Muncul juga, Gitu. oke. Ya. Mantap. Toggle terus Paham. kita lihat di sini. Nah dia masuk ini sate padang. Oh, ada menu baru di bawah. Iya ada menu Siap. baru di. Cool. Nah terus di sini juga ada untuk upload masakan yang udah kita masak gitu. Jadi misalkan tadi kita udah masak apa, nah di sini kita bisa dokumentasikan. Nah di sini misalkan asal aja, Iya. itu kita klik. Misalkan di sini masak soto Iya. ala dia. Nah ini kita save. Nah Oke. Nah ini dokumentasi resep yang udah kita buat ini muncul. Terus ini juga bisa kita share ke aplikasi lain yang ada yang terpasang di perangkat device Wih, kita mantap. gitu. Oke. Misalnya. Ini sedikit agak lama untuk prosesnya. Oke. Untuk ke aplikasi lain. Mungkin di bawahnya lagi, yang bawahnya. Oke. Ini agak lama memang
Nah, ini udah muncul oke. dari Sate Padang Muncul Alandia shift ya gitu. sesuai aplikasi ya. Iya, sesuai aplikasi. Sesuai aplikasi ya, Mas. Iya, sesuai aplikasi. Dan sesuai yang diselect juga. Oke. Keren. Nah, udah sih mungkin itu aja sih. Berapa hari bikinnya? Untuk proses pembuatannya itu kurang dari 1 mingguan lah. Kurang dari 1 minggu. Iya, 1 mingguan. Mantap, udah banyak fiturnya. Gimana? Sudah cukup puas? Merasa bangga atau gimana? Masih banyak perlu untuk improvement sih ke depannya gitu. Soalnya ini masih banyak fungsionalitas yang belum saya buat gitu. Yang pengen ditambahin ke depannya. Oke. Tapi puas atau bangga? Cukup puas dan bangga karena ini aplikasi pertama saya menggunakan Swift UI. Weh. Percaya diri ya. Terima kasih dia. Sama-sama. Yo. Oke, kita next ke peserta berikutnya, ada Zizi. Hai Zizi, kamu bikin apa? Ini Pak, Iya. Bikin apa nih? bikin itu aplikasi sholat. Bukan sholat sih, jadwal sholat Jadwal sama sholat. doa-doa, terus cara sholat. Dikasih nama nggak aplikasinya? Ada rise and pray. Rest and Pray. Yes. Oke, seperti apa aplikasinya? Oke, saya coba jalanin dulu ya Pak. Oke. Wow. Oke. Jadi ini jadwal sholat itu munculnya subuh 2 sampai asar. Ya, datanya dapat dari Dari API. dari API. Iya, API free API. Oke. Terus bisa majuin tanggalnya, jadi misalnya mau tanggal 13, 14. Ini tergantung keinginan sih Pak, jadi mau lihat kapan aja gitu. Ya. Terus ada doa juga. Doa ini datanya diambil dari API juga. Oh, yes. Dari ya API dari sini. Dari API ini. Doa, terus kalau diklik itu ada doanya juga. Oke. Terus saya bikin reminder juga, jadi kalau biasanya kan itu sholat 2 itu sering lupa. Ya. Jadi saya tambahin reminder supaya nggak lupa. Oke. Misalnya duha, terus sholat yuk gitu. Jadi mau jam berapa nih sholat duha? Mau jam 10 atau jam 9, 10 deh. 10 untuk tanggal 13. Ini saya save habis keluar nih. Jadi ntar ada reminder gitu keluar muncul di notification. Terus ada pray guide juga. Jadi misalnya kalau yang nggak tahu cara sholat nih bisa. Jadi kalau misalnya lupa bacaan sholat nih bisa lihat di sini. Oke, keren. Biar ingat lagi. Kalau ini sih datanya dari lokal, soalnya belum nemu di API-nya. Oke. Itu. Ya, Berapa hari bikinnya? kurang lebih 5 hari. 5 hari? Iya. Wah, kesulitannya apa waktu bikin aplikasi ini? Sulitannya tuh di view-nya sih Pak, constraint. Oke. Terus ya sih Pak. Gitu. Tapi gimana? Cukup puas? Bangga atau Kalau desainnya saya nggak puas Pak. Kalau desain nggak saya puas? Functionality oke lah ya? Ya puas saya. Oke, berarti Lumayan masih lah. ada Kalau pengembangan desain ke saya depannya. kurang ada sense di desain Pak. Oke, butuh desain berarti ya? Iya, belum desain. Oke, tapi segini cukup oke banget. Ya, cukup. Puas lah ya? Oke, puas. Lumayan puas sih. Main puas. Bisa hit API lagi. Ya alhamdulillah. Keren. Bantuin sih. Selamat Zizi. Ya, makasih, Terima Pak. kasih. Oke, kita lanjut ke Mulyadi, sang software engineer. Wey. Hai, Mul. Halo, Kak. Bikin apa nih? Aplikasi edukasi. Aplikasi edukasi. Iya. Apa tentang apa? Aplikasi gimana kita buat belajar mengenal angka dan huruf. Terus ada gamenya sedikit tentang warna gitu. Oh, oke. Seperti apa? Ya. Kalau untuk hurufnya ini dia pengenalan angka. Jadi ada hurufnya sama ada suaranya. Oke. Nah seperti itu. Oke. Yang angka juga sama, ada angkanya dan juga ada suaranya. Gitu. Untuk gamenya sendiri ini ada game untuk ngenalin apa sih warna lah ibaratnya. Oke. Jadi kita di sini ada view buat nampilin warnanya warna apa dan di sini kita tebak warnanya apa. Misalkan di sini hijau. Oke.
skor bertambah ya. Iya, skornya juga bertambah. Oke. Tadi nama aplikasinya apa? Masih dirahasiakan. Asik. Calon-calon di submit ini. Doakan saja. Oke. Ya, seperti itu. Kalau udah Oke. selesai ada pilihan untuk mau main lagi atau Lanjut. enggak. Oke. Kesulitannya apa? Kesulitannya device-nya suka ngeselin sih. Oh, betul. Pertama editornya suka ngebug gimana gitu, ngeselin. Gitu sih. Oke, nanti kita request MacBook yang original. Ya boleh lah. Berapa lama bikinnya? Kalau dihitung dalam jam mungkin kalau di total semua mungkin bisa seharian sih. Seharian? Iya. Ih, mantap. Sambil begadang juga nggak? Enggak. Asik. Hidup sehat lah ya? Iya, harus balance lah. Ada rencana pengembangan ke depannya? Rencana ada, karena ini kan jatuhnya tujuannya untuk edukasi anak kecil ya. Oke. Mau lebih banyakin game sambil edukasinya sih, seperti itu. Oke. Keren. Congrats, Mul. Oke. Sukses. Makasih. Oke, terakhir ketua kelas BSIT Gen 2. Hai Brian. Halo Kak. Brian bikin apa nih? Bikin aplikasi musik. Aplikasi musik. Wah, seperti apa? Seperti apa? Jadi dan dulu ya. Oke. Aplikasinya simple sih. Mhm. Jadi rencananya aplikasi ini Namanya tadi Zani. Zani. Oke. Aplikasi ini bisa nampilin lagu-lagu yang menurut genre kita itu sendiri satu gitu. Oke. API-nya ambil dari iTunes. Oke. Ya, ini contoh aplikasinya. Saya mulai flow-nya dari awal aja ya. Oke. Ya, di sini ada menu awalnya itu masuk ke sign in atau login. Ya. Jika belum ada, kita bikin dulu username, ID. Email.com. Setelah kita punya user ID, kita coba login. Oke, login. Kalau belum ada nggak bisa masuk aplikasi. Oh, oke. Ini halaman home-nya. Ini ngambil API dari iTunes Iya. yang semua lagu dari penyanyi Yoasobi itu penyanyi Jepang. Juga ada Red Wimps. Oke. penyanyi Jepang. Dan di sini akan keluar lagu-lagu yang udah kita klik. Oke. Seperti itu. Yang udah kita pernah dengar. Mhm. Dan berikut ada search. Di sini kita bisa coba searching lagu Blackpink. Oke. Nah, ini tampil. Sebenarnya di sini juga kita bisa muter. Nanti akan ada menu pop-up untuk masuk ke pemutar musiknya. Oke. Tapi sekarang masih ada sedikit bug, jadi dia belum bisa nampilin untuk Play audionya. ya. Oke. Jadi hanya sebatas seperti ini. Oke. Dan juga nantinya udah bisa dengar sambil keluar musik. Ya, aplikasinya udah masih tetap di background. Running di background. Oke. Berikutnya ada profile. Di profile ini isinya simple aja, ada playlist yang kita bikin sendiri. Terus di sini ada nama user. Ya. Terus kalau mau bikin dia juga subscribing. Ini bisa ini. Dan kalau mau edit profilnya kita bisa coba edit di sini. Kayak ngedit email atau ngedit nama. Oke. Foto juga bisa dari kamera atau kamera nggak bisa karena ini pakai emulator. Oke. Jadi masih kurang. Kalau library ini bisa. Kayak ini library contoh. Ya. Oke ya ini. Kalau sudah kita save aja gitu. Oke. Tapi save-nya belum terintegrasi karena ini API, tapi save-nya belum ngehit Oke. ke API jadi masih belum bisa keubah. Oke. Ya itu aja sih Kak untuk aplikasi Oke, yang mantap. buat. Ide ini diambil apa pertimbangannya? Saya karena suka dengan musik aja, terus suka malas gitu kalau nyari-nyari genre kesukaan gitu. Jadi maunya
direkomendasiin sama aplikasinya aja gitu. Oke. Rencananya aplikasi ini bakal gitu. Mantap. Berapa lama bikinnya? 2 hari sih. 2 hari. Wow. Tapi masih ada pengembangan lah ya? Iya, masih. Oke. Sejauh ini cukup puas, bangga atau gimana? Sejauh ini sebenarnya belum puas karena Belum puas? ya, masih banyak kekurangan di API ini. Oke. Sebenarnya mappingnya masih asal jadi aja. Mapping. But it works. But it works. But it works. Yes, yeah. Nice. Thank Itu you aja. Brian. Keren. Sama.